Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Pandu Amarta. Kali ini saya akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Semesta Gaib Gunung Kerinci. Cerita ini ditulis oleh Sinta Diari. Dan yang baru datang di channel ini, jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe dan lonceng notifikasinya, biar nggak ketinggalan cerita-cerita mistis lainnya. Gimana keseruan cerita ini? Langsung saja kita memasuki ceritanya. Mereka pergi menuju sumber misterius yang Raka rasakan. Aneh memang di wilayah Camani ada makhluk kuat seperti yang Raka katakan. Namun terdengar suara pertempuran. Bukan, tapi justru seperti pembantaian. Tolong, tidak. Makhluk mistis beruang zirah iblis. Mustahil, ucap Bagara. Apa yang kau tahu, Bagara? Tanya Sinta. Beruang zirah iblis seharusnya berada di Gunung Daga di tingkat 4. Kenapa bisa ada di sini? Jawab Bagara. Ya, benar. Terlebih lagi beruang zirah iblis memiliki jiwa emas peringkat 3, yang mana peringkatnya sama sepertiku dan Bagara, sahut Gamon. Ditambah lagi, jumlahnya ada 5. Tunggu, sepertinya beruang zirah iblis seperti melindungi sesuatu. Jangan-jangan Bagara mulai menebak. Itu pasti air suci, ucap Raka yakin. Tunggu apa lagi? Ayo serang, kata Mao. Ya, Enggon menyusul. Kita selamat. Ayo pergi dari sini. Lari. Beberapa rombongan yang berusaha bertahan mati-matian akhirnya terbebas dari serangan beruang zirah iblis. Perhatian beruang itu tertuju ke arah Maung dan Enggon. Dang. Aku akan membantunya, ucap Gamon. Aku juga. Raka tidak ingin ketinggalan. Beruang zirah iblis memiliki naluri yang kuat, tenaga yang dahsyat, bahkan mampu mengimbangi kekuatan Maung dan Enggon. Namun beruang zirah iblis cukuplah lambat, sehingga mereka berempat dengan mudah menumbangkan kelima beruang zirah iblis. Ternyata memang itu menjadi keberuntungan mereka. Ada sebuah gua yang cukup besar. Di dalamnya ada kolam kecil. Oh, inilah air suci itu. Izinkan aku mencobanya, ucap Gamon. Klek. Segar sekali. Tenagaku pulih kembali. Tapi kenapa aku tidak merasakan ada tanda-tanda jiwaku mengalami peningkatan? Kata Gamon. Aneh, apa informasinya salah? Gumam Bagara. Lihat, ada sesuatu di dalam kolam ini, ucap Raka. Ada sesuatu di dalam kolam kecil itu. Raka langsung terjun ke dalam kolam dan mendapati 7 bola bening sebesar kingsol. Apa mungkin ini yang dimaksud air sucinya? Ada 7 buah. Bagaimana membaginya? Kata Raka. Kau yang membawa kami ke sini, jadi kau yang memutuskan, sahut Tori. Aku akan ambil 1. Silahkan, sisanya kalian atur sendiri, balas Raka. 6 buah lainnya diberikan kepada Maung, Enggon, Gamon, dan sisa 3 lainnya diberikan kepada Tori untuk membaginya. Bagara, ambil 1 untukmu, ucap Sinta. Tapi ini... Terima saja, Bagara, kata Tori. Baik, terima kasih Tuhan. Terima kasih Nona, ucap Bagara senang. Di saat mereka sedang asik menikmati hasilnya, mereka tidak menyadari jika itu telah memicu bencana di Gunung Cemani. Saat inti dari air suci diambil, akan memunculkan tanda
bahwa air suci telah ditemukan. Para petualang yang berada di wilayah Camani berbondong-bondong menghampiri di mana tanda itu berada. Tentunya tanda itu mengarah di mana Tori dan rombongannya berada saat itu. Mampukah Tori dan lainnya mempertahankan apa yang mereka miliki? Hujan lebat mengguyur wilayah Camani yang perlahan mereda. Ini adalah suatu kondisi yang aneh, mengingat seluruh wilayah Gunung Camani memiliki musim penghujan yang tidak pernah berhenti. Penyebab hujan berhenti dengan tiba-tiba karena inti dari air suci telah diambil. Hal itu pastinya akan menarik perhatian para petualang untuk mendekat ke sumber mata air danau kecil yang telah ditemukan oleh rombongan Tori. Hal itu mudah diketahui karena saat inti air suci diambil akan menimbulkan tanda sinar putih yang membentuk pelangi di atas langit. Hujan pun berhenti dan juga berkumpullah para petualangan di depan gua di mana Tori dan lainnya berada. Ada beberapa tim atau ratusan makhluk lebih berada di depan gua. Pastinya mereka memiliki niat yang berbeda-beda. Siapa yang tidak ingin memiliki air suci yang konon mampu menaikkan peringkat jiwa seseorang? Karena menemukan air suci memiliki kesempatan yang langka. Untung saja King Sol dari jiwa beruang Zirah Iblis sudah dikumpulkan oleh Gamon. Meskipun hanya jiwa emas, itu masih sangat berharga. Gawat, sepertinya para petualangan ada di sini, ucap Raka sambil mengintip dari dalam gua. Memangnya kenapa? Mereka tidak akan berani macam-macam dengan kita, balas Gamon. Kita keluar saja. Tidak perlu bertindak jika tidak ada yang menyinggung kita, ucap Tori. Mereka keluar dari gua. Suasana sangat cerah dan hangat. Di depan mereka sudah ada ratusan makhluk yang memiliki niat yang berbeda-beda. Wah, apa mereka yang mendapatkan air suci? Siapa lagi? Mereka tampak kuat. Sudah jelas. Semua yang ada di sana saling menerka dan membicarakan tentang mereka yang baru saja keluar dari dalam gua. Tidak ada yang berani berkata kepada mereka. Tetapi karena tingkat penasaran yang menghantui para petualang tersebut, salah satu berani menanyakan kepada mereka. Ah, bukankah Tuhan sekalian yang berada di gua bersama kami saat itu? Kata salah satu makhluk yang ada di sana. Siapa kau? Balas Gamon. Saya bukan siapa-siapa. Saya hanya ingin bertanya, apakah kalian yang mendapatkan air sucinya? Tolong, jawab rasa penasaran kami. Kenapa memangnya, kalau kami mendapatkannya? Kata Gamon. Para petualang saling membicarakan mereka. Ada yang memuji, iri, bahkan mengutuk mereka. Kita segera pergi saja, daripada menimbulkan masalah nanti. Baik Tuan, benar apa yang Tuan katakan, balas Bakara. Minggir, beri kami jalan, kata Gamon. Mereka segera meninggalkan tempat tersebut. Tidak ada yang berani menghadang mereka. Ditambah beberapa petualang sudah mengetahui jika Tori memiliki jiwa merah. Tentunya siapa yang berani memprovokasi mereka. Tunggu, ucap Enoy. Kenapa kau di sini, Enoy? Tanya Bakara. Aku sama seperti petualang lain, sudah pasti tahu apa yang terjadi. Apa kita mendapatkan air sucinya? Ucap Enoy. Kita? Kau tidak ada kontribusi sama sekali. Tidak ada bagian untukmu, balas Bakara. Hei, ayolah kita satu tim. Jangan seperti itu. Berapa jumlah air sucinya? Aku tidak berharap mendapatkan bagian. Tapi jika bisa, aku beli. Sebutkan harganya, kata Enoy. Hanya ada 7. Bahkan kedua makhluk jubah merah itu tidak dapat bagian, balas Raka. Sebutkan harganya. Tidak dijual. Ayolah, yang lainnya bagaimana?
Maukah menjualnya kepadaku? Tidak ada yang menanggapi Enoy. Tapi Enoy tidak menyerah dan terus memaksa mereka untuk menjualnya. Dengan iming-iming yang besar, mereka menuju puncak Camani untuk pergi ke tempat selanjutnya. Tapi mereka menyadari bahwa mereka sedang diikuti. Sepertinya ada yang mengikuti kita, ucap Raka. Biarkan saja, selama mereka tidak berbuat masalah, balas Gamon. Mereka akhirnya sampai di puncak Camani. Makhluk apa itu, Bakara? Ucap Tori. Oh, itu serigala darah, Tuan. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan, balas Bakara. Serigala darah adalah makhluk mistis jiwa ungu peringkat tinggi, hampir mendekati jiwa emas. Serigala darah sangat ganas dan kuat. Bahkan makhluk yang jiwa emas peringkat 1 tidak mudah untuk mengalahkannya. Enoy, sebenarnya apa yang kau lakukan sebelumnya? Kenapa makhluk ini masih ada di sini? Ucap Bakara. Aku belum sampai ke sini dan keburu kembali karena ada yang mendapatkan air suci. Tidak aku sangka malah kalian yang mendapatkannya. Enoy beralasan. Serigala darah sangat agresif. Dia tidak suka ada yang memasuki wilayahnya. Rombongan Tori sempat diserang, tetapi itu mudah dihindari. Biar aku urus makhluk ini. Raka langsung menghilang dan tiba-tiba berada di belakang serigala darah. Dengan mudah, Raka menumbangkan serigala darah. Perbedaan kekuatannya pastinya terlampau jauh. Serigala darah tidak ada apa-apanya jika melawan makhluk yang memiliki jiwa emas peringkat 4. Portal terbuka. Mereka langsung masuk dan tiba di wilayah Gunung Cangi. Lokasi di sini lembab sekali, gumam Tori. Iya, Tuan. Di sini juga banyak terdapat lumpur hidup. Tapi yang paling berbahaya adalah penghuni di sini. Mereka pemakan jiwa, meskipun tidak terlalu kuat. Hati-hati dengan rayuan mereka, jelas Bakara. Apakah seperti dugong? Gumam Tori. Maksud Tuan? Ucap Bakara bingung. Bukan apa-apa. Tingkat berapa rata-rata penghuni di sini? Kata Tori. Paling banyak makhluk mistis jiwa biru, sebagian ungu, dan ada jiwa emas kemungkinan, jelas Bakara. Langsung saja ke tempat berikutnya. Baik, Tuan. Mereka tidak mau membuang-buang waktu di wilayah Cangi. Tempat tersebut juga bukan tempat yang cocok untuk mereka berburu. Terdengar lantunan musik dan nada lembut yang memikat hati. Siapapun yang mendengarnya pasti akan mengalami relaksasi yang luar biasa. Suamiku, hati-hati. Ini adalah jenis kemampuan pemikat, ucap Sinta. Tenang saja istriku. Ini tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dugong, balas Tori. Tapi Gamon dan lainnya mulai agak pusing mendengar lantunan tersebut. Siri dan Suru melepaskan jubahnya. Soal daya tarik, tidak ada yang bisa menandingi kemampuan Siri dan Suru. Tori dan Jaga bahkan sempat terpikat olehnya. Jika dibandingkan dengan dugong, tentu tidak ada apa-apanya. Tori dan Jaga masih bisa bertahan dengan rayuan dugong, tapi masih terpengaruh hanya dengan pesona Siri dan Suru. Wow, aku tidak menyangka kedua sosok misterius itu secantik ini, ucap Enoy. Wajah Gamon memerah. Maung dan Enggon masih sedikit bisa bertahan dengan pesona Siri dan Suru. Akan tetapi, pengaruh dari lantunan suara sebelumnya hilang. Perjalanan mereka menuju puncak Camani jauh lebih mudah. Saat sampai di puncak,
ada sosok wanita yang mengerikan berada di sana. Makhluk itu seperti ingin melakukan sesuatu pada mereka, tetapi dengan mudah kedua sirah tangani. Sejauh ini makhluk itu yang terlihat mengerikan, kata Tori. Makhluk mistis tersebut Dewi Kematian. Dia makhluk pelahap jiwa. Ada banyak di Gunung Daga. Biarkan saya tangani makhluk ini, Tuan, jawab Bakara. Krep. Serat. Bakara ambil ancang-ancang dan melemparkan senjata tumpulnya dan langsung mengenai makhluk itu hingga hancur berkeping-keping. Dewi Kematian sangat lemah meskipun memiliki jiwa emas, bahkan jauh lebih kuat dari serigala darah. Hanya saja pesona Dewi Kematian sangat mematikan. Sangat mudah bagi makhluk terkena pesonanya jika dalam keadaan kelelahan, meskipun itu jiwa emas peringkat tinggi sekalipun. Baiklah, kita langsung menuju ke wilayah Gunung Daga. Aku dan Gamon sebelumnya hanya bisa sampai di Gunung Daga karena tempat di sana sungguh sangat berbahaya. Belum lagi makhluk mistis jiwa emas di sana sangat banyak, jelas Bakara. Portal terbuka dan mereka menuju ke Gunung Daga, wilayah tingkat 4 di pegunungan Nadi Iblis. Mereka juga tidak memiliki banyak waktu. Pelelangan sebentar lagi akan dimulai. Mereka harus mendapatkan King Sol yang cukup untuk mengikuti pelelangan. Setelah mengalahkan penunggu Gunung Cangi, mereka lanjut ke tempat berikutnya, Gunung Daga. Situasi di Gunung Daga sangatlah panas. Mereka tiba di wilayah gersang. Tidak ada tumbuhan yang hidup di sana, tapi ada beberapa tumbuhan jamur yang tersebar di setiap wilayah Daga. Jamur tersebut adalah jamur api, dan jumlahnya tidak banyak. Jamur apa ini? Apa bisa dimakan? Kata Enggon. Tidak, jamur itu tidak bisa dimakan langsung. Itu jamur api. Jika kau memakannya, kau akan langsung terbakar, jelas Bakara. Setiap tumbuhan hidup pasti memiliki fungsi. Apa cuma memiliki efek membakar saja? Ucap Tori. Tentu tidak, Tuan. Jamur api ini jika dikonsumsi dengan benar bisa bermanfaat. Biasanya jamur ini digunakan saat memasuki Gunung Abu yang memiliki cuaca dingin yang luar biasa kuat, jelas Bakara. Oh begitu, ambil beberapa. Siapa tahu berguna nanti, ucap Tori. Baik, Tuan. Apakah ingin naik ke tingkat 5 Gunung Ebu? Sahut Gamon. Mungkin. Hahaha, aku suka ini. Sebelum melanjutkan, lebih baik segera gunakan air sucinya. Setidaknya bisa naik 1 tingkat. Tapi terserah kalian, karena efek air suci hanya bisa dirasakan 1 kali dalam seumur hidup, ucap Bakara. Maksudmu, makhluk yang pernah menggunakan air suci selanjutnya tidak akan berefek jika menggunakannya lagi? Tanya Raka. Benar, seperti itu yang aku dengar, balas Bakara. Aku akan mencobanya, kata Enggon. Aku juga. Enggon dan Maung dan Raka akhirnya menggunakan air suci yang mereka dapatkan. Kenapa kalian tidak mencobanya? Ucap Tori. Mungkin butuh proses bagi mereka. Jadi alangkah baiknya menunggu mereka selesai terlebih dahulu, Tuan, balas Bakara. Iya, itu benar, sahut Gamon. Ternyata memang butuh waktu untuk memurnikan air suci tersebut. Tidak langsung instan seperti mengonsumsi King Sol untuk pemulihan. Di saat yang rentan, ancaman besar muncul. Ada 2 kelompok yang menghampiri kami. Mereka sepertinya juga sama-sama petualangan. Salah satunya adalah yang pernah mengikuti rombongan Tori sebelumnya. 2 kelompok tersebut masing-masing memiliki anggota 10 orang. Dan totalnya ada 20 makhluk yang terlihat cukup kuat. Wah,
Nekat sekali kalian memurnikan air suci di tempat terbuka seperti ini, kata salah satu pemimpin kelompok. Sebut saja Herald, pemadatan jiwa emas tingkat tinggi. Kepercayaan diri mereka terlalu tinggi, kata salah satu pimpinan kelompok Meadow. Pendapatan jiwa emas peringkat tinggi 5. Herald, Meadow, apa yang kalian lakukan di sini? Ucap Bakara. Menurutmu apa, Bakara? Kata Meadow tersenyum sinis. Tuan, hati-hati dengan mereka. Herald dan Meadow memiliki jiwa emas tingkat 5. Serta anggota mereka rata-rata jiwa emas peringkat 4 dan 3. Mereka sepertinya memiliki niat buruk, ucap Bakara. Hahaha, sekarang adalah waktu yang tepat, kata Enoy. Apa maksudmu, Enoy? Balas Bakara. Tuk. Gamon, apa yang kau lakukan? Ucap Bakara sambil memegang perutnya yang robek, dihantam oleh Gamon. Ah, Gamon, kenapa tidak langsung kau habisi Bakara? Ucap Enoy. Ah, maaf, tapi seranganku meleset, balas Gamon. Dasar tidak berguna. Berikan air suci milikmu. Kalian, tunggu apa lagi? Serang mereka. Jangan biarkan ada yang hidup, kecuali wanita itu, perintah Enoy. Dimengerti, Tuan Muda, kata Herald dan Meadow. Oh, inikah air suci tersebut? Bagus, bagus. Tinggal merebut milik mereka, ucap Enoy. Istriku, lindungi mereka bersama kedua sirah, perintah Tori. Tapi suamiku. Tuan, tidak perlu khawatir. Aku ingin mencoba sesuatu. Bakara, segera pulihkan lukamu dan bantu melindungi mereka, ucap Tori. Baik, Tuan. Tolong hati-hati. Jangan memaksakan diri, suamiku. Enoy sudah merencanakan dari awal dan berniat menghabisi Tori dan mengambil King Soul-nya dan balas dendam saat Enoy dipermalukan saat di aula pendeteksi jiwa. Herald dan Meadow adalah bagian dari klan Zenoid beserta anggota lainnya. Mereka sengaja dipersiapkan untuk menyergap rombongan Tori. Meskipun Tori memiliki jiwa merah, Enoy berpikir Tori baru saja mendapatkan jiwa merah. Tentunya masih belum memiliki kemampuan penuhnya dengan beberapa jiwa emas peringkat tinggi. Mungkin Tori bisa dikalahkan. Enoy sudah memperkirakan matang-matang sebelum Gamon menemui Bakara. Enoy terlebih dahulu menemui Gamon untuk bekerja sama dengannya. Saat di wilayah Gunung Camani, Enoy sengaja memisahkan diri dari yang lainnya karena dia sudah mulai melakukan persiapan. Kepung dia, meskipun dia telah mendapatkan jiwa merah. Jika kita bekerja sama, dia pasti akan kalah. Menyebar, ucap Enoy yakin. Tori dikepung lebih dari 10 sosok yang kuat, yang rata-rata memiliki jiwa emas peringkat 4, dipimpin oleh Herald dan Meadow. Sedangkan sisanya bersama Enoy mengincar Sinta dan lainnya yang sedang menjaga mereka memurnikan air suci. Nona, ikutlah denganku. Kejayaan pasti akan kau dapatkan. Dan jika melawanku, tebak sendiri akibatnya. Aku lupakan penghinaan yang telah kau lakukan kepadaku. Jika kau bersedia tunduk kepadaku, Nona. Enoy berikan penawaran. Kemarilah, akan aku sobek mulutmu, balas Sinta. Baiklah, jika itu keputusanmu. Semuanya, serang serentak. Bunuh mereka semua. Sisakan wanita itu, perintah Enoy. Kurang lebih 10 sosok jiwa emas peringkat 3 menyerang mereka. Meskipun Sinta memiliki jiwa emas peringkat 4, pastinya kewalahan jika melawan sambil melindungi. Di sisi Tori, musuh masih belum berani mengambil tindakan.
Mereka mencari kesempatan yang tepat untuk melakukan aksinya. Kenapa? Kenapa tidak mau menyerang? Kalau begitu, aku duluan yang memulai. Shh. Tori menembakkan busur pacang ke langit. Ribuan anak panah jatuh mengenai beberapa sosok yang mengepungnya. Tapi tidak ada yang mati. Mereka hanya mengalami beberapa luka. Mau bagaimanapun, mereka setidaknya memiliki jiwa emas peringkat 4. Tidak mudah menumbangkan mereka hanya dengan busur pacang. Mido, serang sisi kiri. Aku ambil kanan. Yang lainnya, perhatikan. Jika ada celah langsung serang, ucap Herald. Herald dan Mido mendekat. Tori sudah mempersiapkan serangan kejutan. Niat Inson Ajiku Badar Geni. Blur. Mido, teriak Herald. Ajian Badar Geni adalah ilmu pamungkas milik Mas Sabar. Tori pastinya sudah menguasainya dengan baik. Bukan hanya itu saja, semua makhluk yang pernah menyentuh tombak naga emas, ingatannya menjadi ingatan Tori juga. Jadi banyak ingatan ilmu kanuraga yang bisa Tori praktekkan. Mereka terlalu meremehkan Tori. Ajian Badar Geni tidak ditangkis. Makhluk manapun yang terkena ajian tersebut akan melebur. Ajian tersebut berupa bola api yang melayang mengejar targetnya. Kemampuannya hampir sama dengan cemeti api milik Jaka. Sama-sama tidak bisa ditangkis. Meskipun cemeti api masih bisa dihindari, tetapi ajian Badar Geni bahkan tidak bisa dihindari. Siapapun yang sudah ditargetkan akan dikejar kemanapun dia pergi. Giliranmu. Blur. Bola api melayang menghampiri Herald. Sial. Herald mencoba untuk kabur. Dia sadar tidak akan bisa lari dari bola api tersebut. Kemudian dia mengarah ke tempat sosok lain dan menjadikannya tamang hidup. Hei Herald, apa yang kau lakukan? Herald selamat dari maut, tapi dia mulai trauma dan lebih berhati-hati lagi. Sayangnya, ajian Badar Geni membutuhkan waktu. Tidak bisa sering digunakan. Sekali ajian dirapalkan, hanya memiliki 2 kesempatan untuk digunakan. Sementara Tori hanya bisa bertahan. Sebisa mungkin, dia tidak akan menggunakan tombak naga emas. Lagi pula mengeluarkan tombak naga emas tidak mudah. Hanya dalam kondisi mood tertentu saja, tombak naga emas bisa terpicu. Di pihak cinta mulai kewalahan, Ciri dan Suru mulai habis-habisan. Mereka mulai terluka dan cinta juga mulai terdesak. Kenapa kau masih di sini? Serang mereka! Perintah Enoi kepada Gamon. Oh, baiklah. Tuk. Serat. Kurang ajar. Kenapa kau menyerangku? Teriak Enoi. Punggungnya terluka parah, terkena sabetan kapak besar milik Gamon. Untung saja Enoi memiliki zirah yang kuat, sehingga serangan Gamon tidak menghabisinya. Gamon, beraninya kau melakukan serangan diam-diam kepada tuan muda ini. Dasar pengkhianat, ucap Enoi. Bagaimana kau bisa menyebutku pengkhianat? Sejak awal aku tidak mengkhianati temanku. Balas Gamon. Maksudnya apa semua ini, Bakara? Kata Sinta. Dari awal, Gamon sudah menjelaskan kepadaku. Dia tidak tertarik bekerja sama dengan Enoi. Sengaja dia tidak menceritakan kepada kalian. Takutnya ada mata-mata lain. Jelas Bakara yang perlahan berdiri karena luka-lukanya sudah sembuh. Tuan muda, salah satu makhluk mengalihkan pandangan saat melawan Suru. Serat. Makhluk itu terbelah menjadi 2. Enggon, jiwa emas peringkat tinggi 5. Sialan, mereka mulai selesai memberikan air suci. Ini tidak menguntungkan. Lebih baik pergi. Gumam Herald langsung melesat pergi.
Ingin lari? Mustahil. Jedak. Tanpa disadari, Enggon yang tadinya duduk tiba-tiba menghilang dan berada di depan Herald. Dengan tendangan yang cukup keras, Herald terlempar hingga menabrak bebatuan. Das. Raka, jiwa emas peringkat tinggi 5. Terima kasih telah melindungi kami. Kalian istirahatlah, serahkan sisanya kepadaku, ucap Raka. Seret, kres. Hanya sedikit gerakan, beberapa sosok emas peringkat 3 tumbang di tangan Raka. Keadaan telah berbalik. Beberapa makhluk tingkat 4 yang mengepung Tori perlahan bubar dan melarikan diri. Sayangnya tidak ada yang lolos dari pantauan Enggon. Herald yang pura-pura mati perlahan menghindar, tapi dia tidak menyadari ada sosok merah di sebelahnya. Oh, tidak. Jangan. Semua musuh telah dibantai. Hanya menyisakan Enoy yang dalam keadaan terluka cukup parah. Tunggu. Jika kalian membunuhku, klan Xenoidku akan memburu kalian, ancam Enoy. Perbuatanmu tidak bisa dimaafkan. Jika kami membunuhmu, apakah ada yang tahu kalau kami yang melakukannya, ucap Sinta. Aku tidak tahu. Aku juga. Siapa aku? Di mana ini? Kembalikan air suciku, kata Gamon kemudian merebut penyimpanan Enoy. Hahaha, kau cukup kaya juga, kata Gamon setelah mengecek seluruh harta Enoy. Tanpa mereka menyadari, makhluk merah mulai berdatangan. Ada kurang lebih 7-8. Makhluk apa itu? Gumam Tori. Itu adalah naga api. Walaupun sebenarnya itu makhluk sejenis kadal, tapi banyak yang menyebutnya naga api. Seharusnya makhluk itu ada di puncak daga. Aku khawatir kali ini pegunungan Nadi Iblis mengalami perubahan besar, jelas Bakara. Naga api? Hanya sebutan saja. Makhluk tersebut adalah makhluk mistis sejenis kadal. Sebut saja Dragon Lizard. Makhluk ini memiliki jiwa emas peringkat tinggi. Kulitnya sangat keras. Kuku tangan dan kaki mereka sangatlah tajam, dan nafasnya sangatlah korosif. Rombongan Tori hampir saja terkena musibah karena pengkhianatan Enoy. Belum begitu reda masalah mereka, timbul masalah baru. Munculnya Dragon Lizard. Mereka tidak bisa meninggalkan tempat itu begitu saja, sebab Maung masih dalam kondisi memurnikan air suci. Udara yang panas seakan membuat darah mendidih. Tempat yang gersang hanya ada bebatuan besar dan kecil berserakan di mana-mana. Meskipun ada tumbuhan hidup, hanya ada beberapa jamur api yang tumbuh di sela-sela bebatuan. Kemunculan Dragon Lizard yang tiba-tiba itu merupakan kejadian yang mengejutkan. Pasalnya Dragon Lizard hanya berada di puncak Gunung Daga, dan biasanya menjadi penunggu portal puncak Daga. Sementara itu Enoy yang dalam kondisi terluka parah memohon untuk nyawanya. Dia memang memiliki kewenangan di wilayah Jagratara. Karena pengaruh dari klan Xenoid, Enoy adalah sosok yang keji dan pendendam. Ada kemungkinan besar dia akan balas dendam jika dia selamat. Tolong, selamatkan aku. Aku akan berikan apa yang kalian minta setelah keluar dari sini, Enoy memohon. Aku tidak akan menyangka jika situasinya akan seperti ini. Enoy, siapa yang tidak tahu sikap licik dan kekejamanmu di wilayah Jagratara? Jika kami lepaskan, bisa saja kau balas dendam, ucap Bakara. Tidak. Aku berjanji, aku tidak akan balas dendam. Aku akan berikan apa yang kalian mau, balas Enoy ketakutan. Tidak ada jaminan dia akan menepati janji. Mau dia selamat atau tidak, klan Xenoid pasti akan memburu kita, kata Raka. Ada benarnya
Apa katamu? Sahut Gamon. Tuan Tori, tolong selamatkan aku. Inoi memohon. Cedak. Kurang ajar. Bukankah kau sebelumnya ingin mencelakai suamiku? Sekarang kau memohon atas hidupmu. Bermimpilah. Ucap Sinta marah setelah menendang Inoi. Jangan kotori dirimu hanya untuk makhluk sepertinya, istriku, kata Tori. Bagaimana jika aku berikan wilayahku untukmu? Tolong selamatkan aku. Krep. Tunggu, tolong aku. Kalian, aku memohon. Eno terlalu berisik. Dia tidak sadar bahwa di belakangnya ada Dragon Lizard. Kedua tangannya putus ditarik olehnya. Tidak ada yang bisa dia lakukan lagi. Kalian, lihat saja. Kakakku pasti akan membalasnya. Sebagai penutup, Dragon Lizard menginjak kepala Eno hingga hancur. Dragon Lizard meraung diikuti yang lainnya. Terlihat jelas ada 8 Dragon Lizard muncul. Bakara, siapa kakak Eno itu? Tanya Tori. Kakak Enoi bernama Enigma. Dia adalah sosok kuat. Paling kuat di antara jiwa emas peringkat tinggi di klannya. Enigma juga calon pemimpin klan Xenoid berikutnya. Jelas Bakara. Biarlah jika klan Xenoid memburu kita. Aku sudah siap. Apapun keputusan kita, tetap saja tidak akan lepas dari klan Xenoid, ucap Bakara. Aku berjanji, kalian yang berada di sini bersamaku, tidak akan aku biarkan klan Xenoid bertindak semena-mena, kata Tori. Aku percaya apa yang kau ucapkan, suamiku, balas Sinta yang kemudian memeluk erat tangan Tori. Aku cukup senang. Tapi meskipun Anda telah mendapatkan jiwa merah peringkat 1, leluhur klan Xenoid juga memiliki jiwa merah peringkat 1 yang konon akan menerobos tingkat 2. Tolong, jangan membahayakan diri Anda. Aku tahu, kalian bukan berasal dari Jagratara, balas Gamon. Gamon lebih mengenal Bakara dari siapapun. Jadi, Gamon tahu Bakara tidak memiliki tuan muda dari klannya. Terima kasih atas pengertianmu, Jenderal Gamon. Tapi aku sudah mengatakan, aku pastikan klan Xenoid tidak akan macam-macam, ucap Tori. Baiklah, aku Gamon akan menyerahkan hidupku kepada Anda, Tuan Tori. Gamon menunduk, menunjukkan rasa hormatnya.